Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa diberikan semangat dalam menimba ilmu, khususnya dalam mata kuliah kali ini, yaitu Sistem Pengendalian Manajemen ataupun SPM. Mari sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi ilmu tentang pengendalian dan audit internal, di mana memang di dalam sistem pengendalian manajemen itu ada juga fungsi ataupun bahasan tentang pengendalian itu sendiri dan audit internal. Jadi manajemen kan tentunya ingin mencapai tujuan dengan merencanakan terlebih dahulu, mengorganisasikannya, terus juga actionnya, baru nanti evaluasi lah. Daripada hasil semua itu juga nantinya potensi besar pasti akan diaudit oleh seorang audit internal ataupun mungkin bahkan oleh audit eksternal. Mari kita masuk saja. Oke, sistem pengendalian internal bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan kinerja, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan, dan menjamin efektivitas dan efisiensi operasional, kehandalan pelaporan keuangan, kelayakan pengendalian operasional maupun finansialnya, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi tadi ada sangat banyak yang mana memang tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian. Yang pertama jelas tujuan kinerja. Secara umum ketika perusahaan itu mengajukan proposal untuk sebuah kegiatan, misalkan ketika dia ingin mengajukan proposal di kegiatan lainnya, itu biasanya akan diminta dulu pertanggungjawaban. Lah, pertanggungjawaban itu akan diaudit terlebih dahulu oleh seorang auditor. Selain itu juga bisa meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan. Sekarang kita misalkan melihat di Bursa Efek Indonesia, itu pasti yang sudah go public, yang sudah perusahaannya terbuka ataupun TBK, kalau teman-teman melihat PT bla 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 TBK itu tandanya adalah terbuka. Organisasi yang sudah TBK maka laporan keuangannya pasti sudah diaudit. Itu lebih meningkatkan citra perusahaan, lebih meningkatkan nilai bagi perusahaan. Lalu juga kehandalan laporan keuangan jelas, karena pelaporan keuangan tersebut sudah dikoreksi oleh ahlinya. Lalu tentu juga mematuhi tentang kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku, di mana Indonesia adalah negara hukum yang memang ada aturan khusus untuk adanya hal seperti itu. Ya, sama halnya dengan adanya BPK ataupun BPKP. Itu kalau lingkup negara. Kita lingkup perusahaan gitu ya, lewatnya audit internal ataupun audit eksternal. Lalu sistem pengendalian internal berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik sehingga tercipta kegiatan operasi yang sehat dan aman. Tentunya dalam menciptakan suasana yang tersebut harus ada komponen-komponen. Di antara komponennya yaitu tentang yang pertama tentang kebijakan. Kebijakan sudah disusun sedemikian rupa untuk
bisa berjalan dengan lancar, lalu juga diperlukan prosedur. Ada kebijakan tapi tidak ada prosedur teknis, ya sama saja. Maka dari itu, kebijakan dan prosedur teknis di setiap lini operasional itu sangat penting. Sehingga nanti penerapan daripada pengendalian internal ini diarahkan untuk pencapaian kinerja yang efektif dan efisien. Sehingga sasaran kinerja tersebut tidak terlalu boros dan tetap sesuai dengan jalurnya. Oke. Lalu, penerapan tata kelola perusahaan secara baik dan benar akan meningkatkan nilai perusahaan. Jelas ini. Nilai perusahaan itu bisa berupa citra perusahaan, bisa berupa kepercayaan masyarakat, kepercayaan daripada konsumen. Jadi ketika ada produk A yang sama-sama diproduksi oleh perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, tapi karena perusahaan A tadi sudah memiliki nilai yang baik di mata masyarakat, ya tetap dipilih produk A daripada perusahaan A itu sendiri. Lalu ada juga pelaksanaan pengendalian internal oleh audit internal dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Ya ini sebenarnya tidak hanya setiap tahun itu bisa berarti setahun 2 kali, setahun 3 kali, setahun 4 kali, setahun 6 kali, 2 kali ataupun setahun minimal setahun sekali. Kenapa? Karena hal ini memang disyaratkan sebelum adanya menunjukkan laporan keuangan secara menyeluruh. Lalu, hasil pemeriksaan operasional menjadi masukan bagi manajemen. Ini sangat jelas karena manajemen ketika ingin melangkah selanjutnya, itu pasti akan mengevaluasi terlebih dahulu. Bulan kemarin bagaimana, periode kemarin bagaimana, dilihat, oh ternyata ada hasil dari laporan auditan seperti ini, maka periode depan kita akan seperti ini. Jadi memang bisa menjadi masukan untuk manajemen. Sehingga harapannya segala sesuatu yang mungkin kurang efektif, yang belum efisien, bisa segera dibenahi. Lalu ada juga evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, di mana ini mencakup dua hal. Yang pertama, evaluasi tentang kegiatannya itu sendiri ataupun aktivitas. Ya pokoknya yang tentang kegiatannya. Yang kedua, tentang pelaporan keuangannya. Jadi kegiatannya itu dilihat daripada misalkan ketaatan terhadap kebijakan ataupun SOP dari masing-masing perusahaan. Terus juga bisa jadi ketaatan terhadap peraturan yang ada di Indonesia, apakah itu undang-undang, apakah itu peraturan pemerintah, apakah itu ya peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun hasil evaluasinya nanti akan dibahas dan ditindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang. Lalu yang kedua adalah evaluasi pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Nah ini tentunya dirancang dan diawasi oleh pimpinan dan bagian keuangan, apakah itu bendahara atau apakah itu bagian akuntansi. Nah tentunya keandalan daripada pelaporan keuangan itu dan penyusunan laporan keuangan tersebut pasti akan diperlukan oleh berbagai pihak, dan dari pihak-pihak tersebut pasti akan menilai, misalkan apakah dari pihak manajemennya, dari pihak masyarakat yang membutuhkan misal, atau mungkin bahkan dari pemerintah bisa juga.
Nah, yang jelas dalam pelaporan keuangan harus mengacu pada PABU, yaitu prinsip akuntansi berterima umum. Unit audit internal memiliki fungsi utama dan tanggung jawab untuk memastikan dan membantu manajemen dalam pengawasan implementasi, tata kelola, efektivitas, proses manajemen risiko, serta pengendalian internal untuk memastikan penerapan tata kelola berjalan dengan optimal. Nah, jadi fungsi maupun tanggung jawab audit tersebut diterapkan dan dilaksanakan dengan prinsip yang independen. Jadi memang seorang audit itu harus independen, dia tidak memihak sana, dia tidak memihak sini. Pokoknya dia berdiri sendiri. Selain itu juga dia harus memiliki sifat profesional serta objektif. Jangan sampai karena faktor dekat, faktor kenalan, faktor mungkin ada salam tempel dan lain sebagainya itu menjadi tidak profesional ataupun tidak objektif. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan. Selanjutnya, dalam menjalankan kegiatannya, tentunya unit audit internal tersebut berpegang pada piagam audit internal. Apa itu? Yaitu suatu piagam ataupun aturan yang memuat tentang struktur dan kedudukan, tanggung jawab, wewenang, kode etik, serta kebijakan fungsi audit internal. Jadi dalam piagam ataupun aturan tersebut dijelaskan tanggung jawabnya seperti apa, wewenangnya seperti apa, kode etiknya bagaimana, dan lain sebagainya. Lalu, unit audit internal ini sendiri merupakan unit kerja independen yang dipimpin oleh seorang kepala audit internal. Kepala audit internal tersebut diangkat ataupun diberhentikan oleh pimpinan atas persetujuan daripada yayasan misalkan. Nah, jadi kepala audit internal tersebut nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada pimpinannya. Adapun tugas dan tanggung jawab unit audit internal ini ada banyak. Di antaranya menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan, menilai efektivitas sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko, dan sistem teknologi informasi sesuai kebijakan perusahaan, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran teknologi informasi dan kegiatan lainnya, melaksanakan audit investigasi apabila diperlukan, lalu memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan, memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut atas perbaikan yang telah disarankan, bekerja sama dengan komite audit, lalu menguji ketaatan atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di entitas, lalu mengembangkan dan melaksanakan rencana kerja audit internal berbasis risiko bagi perusahaan ya. Lalu ataupun perseroan juga bisa. Perseroan terbatas itu adalah PT, yang makanya tadi sempat saya singgung adalah perusahaan terbuka itu secara umum adalah perseroan terbatas. PT ini, PT itu TBK, PT ini TBK, PT PT Langit TBK dan lain sebagainya itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah go public ataupun sudah terbuka. Jadi teman-teman bisa melihatnya di BEI, Bursa Efek Indonesia, ataupun mungkin di link perusahaan itu sendiri. Lalu ada juga wewenang unit audit internal, itu diantaranya adalah
mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya. Nah, hal ini tentunya juga seorang auditor internal harus memiliki surat tugas. Tidak boleh semena-mena juga, walaupun audit internal itu juga berhak untuk prosesnya mendadak. Secara tiba-tiba itu juga boleh, yang penting ada surat tugas. Melakukan komunikasi langsung dengan pimpinan, mengadakan rapat rutin dan khusus dengan pimpinan, serta melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal. Nah, sebagai penutup, tahapan pencari ilmu itu ada 3. Yang pertama adalah ketika kita masuk, maka akan merasa sombong. Kok bisa? Ya kita misalkan baru, alah paling seperti ini aja kok. Alah paling seperti itu. Alah paling gini aja. Lalu ketika mulai sudah dipaparkan, sudah mulai belajar, itu kita mulai sadar diri. Oh, ternyata saya masih harus memahaminya. Dan tahapan terakhir, ketika memang kita sudah bisa gitu misalkan, kita sadarnya lebih dalam. Kenapa? Sesungguhnya ilmu yang kita miliki ini masih sangat sedikit dibandingkan ilmu-ilmu yang ada. Nah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Oke, sebagai tugas tambahan ya, sebagai tugas tambahan, saya minta berikan contoh laporan audit, laporan keuangan auditan, terserah dari instansi manapun, mau dari tempat kalian bekerja silahkan, mau cari dimanapun bebas, yang penting adalah contoh laporan hasil audit internal. Nanti silahkan contoh tersebut bisa dikirim secara wapri ke tempat saya. Nah, saya rasa itu dulu. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik. Dan mohon juga koreksi daripada seluruh yang mendengarkan ini, khususnya para pakar, para cendekiawan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.